Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ontologi atau metafisika sebagai dasar-dasar ilmu. Jadi ada 3 pokok pembahasan dalam dasar-dasar ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Tapi pada pertemuan ini saya akan menguraikan tentang ontologi. Ontologi itu sendiri merupakan salah satu lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno ya, atau yang paling lama, yang paling populer karena sebagai dasar. Ontologi dari bahasa Yunani itu terdiri dari 2 kata, ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud ya, dan logos berarti ilmu. Nah, kalau digabung, ontologi diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Nah, jadi ontologi ini merupakan pondasi yang paling dasar dalam membangun suatu ilmu pengetahuan. Karena ontologi inilah akan mengkaji hakikat-hakikat dari sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Kemudian pembicaraan ontologi ini memang sangat luas ya, yaitu segala yang ada dan mungkin ada, itu juga bisa dicakup oleh pembahasan ontologi. Nah, hakikat dalam perspektif ini adalah realitas ya, real, nyata, itulah disebut sebagai suatu hakikat ya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu itu, bukan kenyataan sementara ya, atau bukan kenyataan menipu, dan bukan kenyataan yang berubah. Contoh misalnya manusia ya, ketika menggunakan perspektif ontologi dalam filsafat ini membicarakan tentang manusia, yang manakah sebenarnya hakikat dari manusia itu? Apakah badankah, jiwakah, rohkah, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika manusia sudah tidak ada lagi ya nyawanya ya, atau sudah meninggal, nah yang manakah sebenarnya yang hakikat di situ ya? Apakah itu hanyalah sementara ya, jasad manusia sementara? Kalau sementara itu bukan hakikatnya. Jadi manusia itu yang mana ya? Nah, disitulah pokok pembahasan yang meskipun dasar tapi itu cukup mendalam ketika ditelusuri. Contoh lain yang sering diungkapkan oleh Profesor Ahmad Tafsir, ya, salah satu pemikir filsafat ya, ilmuwan di Indonesia ini sendiri yang menulis banyak buku, sering mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi ya, demokrasi dan fata morgana. Misalnya di Indonesia ini kan kita demokrasi. Nah, hakikatnya demokrasi itu sebenarnya apa ya? Pemerintah demokrasi menghargai pendapat rakyat misalnya ya. Jadi kalau ada pemerintah yang tidak menghargai pendapat rakyat, itu bukanlah hakikat dari demokrasi ya, tapi itu hanyalah bagian-bagian yang berubah ya, yang belum sampai kepada hakikat. Karena pada hakikatnya pemerintah demokrasi menghargai pendapat rakyat, itu hakikatnya. Jadi kalau ada pendapat rakyat sedikit-sedikit dihardik, ditangkap, ya, dibully, dijerat pasal-pasal, nah itu bertentangan dengan hakikat dari demokrasi. Begitu juga ketika ada sewenang-wenang dalam pemerintahan, itu bukanlah hakikat ya dari demokrasi, itu hanyalah sementara. Keadaan sementara, bukan hakikatnya yang itu. Nah, begitu juga dengan fata morgana ya, yang ada lihat mungkin di tengah jalan, kemudian melihat ternyata di depan kita
itu kelihatannya air, tapi ketika mendekat ternyata bukan ya. Dijelaskan dalam ilmu bahwa itu pantulan dari cahaya matahari ya, kemudian ke situ kemudian terlihat seperti air. Itu bukanlah hakikat, itu menipu saja. Kita tertipu dengan pandangan-pandangan kita. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita mencoba menelusuri juga lebih dalam lagi dalam konsep filsafat ilmu Islam, segala sesuatu yang ada meliputi yang nampak dan yang tidak nampak ya, atau metafisika. Jadi di dalam konsep Islam itu bukan hanya yang tampak menjadi objek pemikiran, menjadi telaah pemikiran atau bangunan dasar dari ilmu, tetapi juga menggunakan perspektif yang lain, yaitu metafisika ya, atau yang tidak nampak ya, meta dan fisiknya. Oke. Nah, ontologi penelaah tentang yang ada. Jadi memang ontologi lebih kepada penelaan sesuatu yang ada ya. Atau ontologi ini biasanya juga diistilahkan keapaan ya, apa itu. Jadi ketika misalnya membuat sesuatu terus ditanyakan ya, itu apa ya, atau bahannya dari apa. Nah, sementara kalau epistemologi itu bicara tentang bagaimana ya, bagaimana prosesnya dan sebagainya, kemudian aksiologi bicara tentang nilai. Nah, ontologi ini bicara tentang keapaan ya. Apa bicara tentang ada, diri ya, ini kalau ditarik dalam hal yang sangat sederhana atau yang sering kita lakukan setiap hari, Islam misalnya ya, kita begitu dekat dengan ibadah, doa dan sebagainya, tetapi seringkali itu dianggap sesuatu yang rutinitas saja ya, ritual-ritual. Padahal kalau ditelaah secara mendalam dengan perspektif ontologi ini, maka kita bisa mencapai sesuatu yang lebih bagus juga ya. Misalnya mayoritas umat Islam terutama di Indonesia ini berburu sukses ya, pahala, menang, karomah, ijabah pada itu. Jadi apa-apa itu pahala, apa-apa itu karomah ya, berburu sukses. Padahal doa lebih utama daripada ijabah ya. Jadi bukan itu kita berdoa karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi doa itu yang lebih utama. Taat lebih utama daripada pahala. Nah, ini yang kadang-kadang ya lupa orang-orang, semuanya berburu pahala itu, tapi lupa taatnya gitu ya. Ya, semuanya berburu surga, tapi taatnya ya nggak dijalankan ya. Nah, kalau konsepnya seperti itu, maka kita seolah-olah berpaham hedonis dan materialisme ya, hedonis dan materialisme ya, bersifat hedon. Kita seolah-olah ingin berkata kepada Tuhan atau kepada Allah, untungnya apa aku Tuhan menghadapmu gitu ya. Apakah aku nanti dapat surga? Apakah aku nanti dapat kebahagiaan? Jadi Anda beribadah kepada Tuhan karena ingin mendapat sesuatu, itu transaksi ya. Itu nilai ekonomis ya. Seolah-olah Tuhan itu berdagang surga, berdagang kebahagiaan. Nah, kita lupa pada konsep ontologis metafisika. Filsafat Islam mencoba menguraikan bahwa bukan itu yang utama dalam dunia keislaman, tetapi ketaatan itu. Nah, sebab kalau tidak ada ketaatan, hanyalah menjalankan pahala, mengejar pahala surga, maka ini yang banyak di negeri kita. Banyak pejabat kita yang rajin sholat, rajin puasa, tapi korupsinya luar biasa. Nah, tapi ketika korupsi misalnya 500 juta, maka 100 juta itu disumbangkan ke masjid ya, dibuat masjid misalnya. Karena ada ungkapan yang sering kebablasan dalam penyampai-penyampai risalah dakwah mengatakan bahwa siapa saja yang membangun masjid akan dibangunkan nanti istana di surga ya. Bahkan ada kisah yang diriwayatkan, disampaikan bahwa ada orang yang hanyalah pura-pura hanyalah iseng-iseng melempar batu, tiba-tiba batu yang kecil itu tercampur di pasir pembuat
masjid ya. Jadi dalam pasirnya itu yang dibuat pondasi, yang dibuat bangunan masjid, ada satu batu-batu kecil. Itu dapat pahala dan dapat surga, kemudian dapat istana nanti di kemudian hari. Ini kan jadi masalah penjelasannya ketika masuk ke orang-orang yang hanya berburu pahala seperti itu. Nah, para koruptor kita juga banyak berpahan begitu. Korupsi 500 juta, disisipkan 100 juta masuk ke pembangunan masjid, maka otomatis nanti di akhirat sudah ada tempatnya di surga. Nah, ini tidak dijelaskan bahwa ketaatan kepada Allah itu, ketaatan pada Tuhan itu yang paling utama ya, bukan untuk mengejar. Itu hanyalah pemanis supaya Allah mungkin tahu bahwa banyak orang Islam yang nanti diberi iming-iming baru melaksanakan, tapi bukan persoalan itu ya. Sama juga misalnya ketika ada anak-anak yang perintah Allah kan berbakti kepada orang tua. Salah satu contohnya biasanya berbakti kepada orang tua ketika dipanggil cepat menyahut, ketika disuruh cepat jalan ya, ketika disuruh dalam kebaikan cepat jalan. Anggaplah misalnya ada tamu, kemudian Anda disuruh oleh orang tua Anda untuk beli gula gitu ya. Tapi itu harus naik motor atau naik sepeda 1 kilometer dari penjual itu, dari rumah Anda. Kemudian Anda tidak mau pergi, padahal kan perintahnya kita harus untuk berbuat baik atau berbakti pada orang tua. Tapi orang tua Anda mengatakan, ini saya tambahkan, ini ada pembeli rokok, ya, ini ada pembeli pulsa, ini ada pembeli kuota ya, ini ada pembeli makanan gitu. Kemudian Anda berangkat ya. Jadi motivasi Anda berangkat itu karena ada iming-iming dan ada nilai tambah dari situ ya, ada transaksi yang menyenangkan Anda. Nah, bukan hakikatnya berbakti kepada orang tua seperti itu. Ya, itu bukan hakikat. Nah, sama dengan berbakti kepada Allah, mengejar keuntungan-keuntungan material seperti itu, mengejar keuntungan-keuntungan surga, pahala, bukanlah ketaatan ya, bukan di situ ukurannya. Nah, saudara, filsafat sangat penting untuk dipahami secara mendalam dan bisa diterapkan di berbagai ranah termasuk pada dunia Islam, supaya kita memahami betul-betul ajaran Islam yang sesungguhnya ya. Kalau menggunakan filsafat ya, ontologi ini akan mengurai itu. Nah, ini yang banyak di negeri kita yang bermasalah begitu ya. Yang tadi korupsi itu kan 400 juta lumayan masuk di dompet lah ya. Nah, tapi di negeri kita kadang-kadang bukan hanya miliaran tapi triliunan ya. Sudah triliunan tidak ada juga penyelesaiannya. Nah, ini kan kasihan rakyat kita. Nah, ada juga di dalam ungkapan-ungkapan Islam atau ajaran Islam itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan memang itu adalah hadis, 2 rakaat sebelum salat subuh lebih mulia dari surga dan isinya. Ini kan suatu bantahan mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kamu hanya berburu pahala, berburu surga, bahkan mengerjakan salat sunnah sebelum subuh itu ya, 2 rakaat sebelum salat subuh ya, atau maksudnya 2 rakaat sebelum Anda salat wajib subuh, itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada surga dan isinya. Itu kan luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya terlalu surgawi, terlalu ingin sekali dengan itu, ternyata dibantah ya bahwa surga itu tidak ada apa-apanya dibanding sholat dari 2 rakaat itu. Mungkin karena sholat itu membutuhkan ketaatan dan keimanan yang cukup tinggi ya. Kalau tidak cukup iman dan tidak cukup ketaatan ya, orang malas aja itu salat subuh 2 rakaat sebelum salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh gitu. Ya, dan salat subuhnya juga jam berapa dan bagaimana. Nah, saudara, itu melatih ketaatan, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa ketaatan dalam beribadah itu, ketaatan dalam berislam itu jauh lebih penting daripada surga dan isinya. Nah, ontologi akan membawa kita pada kajian-kajian seperti itu. Nah, hakikat ada ya. Nah, ada 2 perspektif dalam memahami hakikat keadaan atau hakikat keberadaan, baik itu barat maupun timur atau barat dan Islam. Barat yang cukup terkenal dalam mazhab rasionalisme atau mazhab rasionalisme filsafat di barat, bisa juga dikatakan bahwa ini adalah pelopor perkembangan ilmu sains di barat
oleh filsuf Prancis namanya René Descartes, ya, René Descartes atau René Descartes. Dia mengatakan cogito ergo sum dalam bahasa Latin, ya. Kalau di Indonesia kan aku berpikir maka aku ada, ya. Aku berpikir maka aku atau dia ada. Artinya konsep berpikir dari René Descartes ini salah satu filsuf barat bahwa ukuran kebenaran itu adalah kesadaran berpikir manusia. Sejauh manusia mampu memikirkan itu dan disadari dalam pikiran-pikiran manusia, itulah yang ada, ya. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan juga sesuatu yang rasional, yang masuk akal, itulah yang ada. Yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, maksudnya tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya itu tidak ada, ya. Nah, ini salah satu hal yang mungkin memang sangat dibantah dalam perspektif filsafat Islam, ya. Filsafat Islam cukup menolak sebahagian, ya, bukan menolak semuanya. René Descartes pemikir luar biasa, membangkitkan cara berpikir. Tapi harus dipahami bahwa memang di masa itu René Descartes hadir di saat Eropa atau Barat sedang mengalami keterpurukan berpikir, ya, sedang mengalami degradasi berpikir, lebih kepada tahayul, lebih kepada sesuatu yang mistik, lebih kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian semesta, kejadian alam, dan dia membangkitkan cara berpikir itu sehingga Barat begitu maju, ya. Jadi ungkapan yang sangat sederhana ini sejauh pemahaman saya hanyalah sebaris. Ini yang dikatakan René Descartes, cogito ergo sum, itulah yang menyulap Eropa, menyulap Barat yang maju sampai saat ini. Jadi apa yang Anda konsumtif hari ini dari Barat, baik itu teknologi, pikiran-pikiran, kebudayaan dan sebagainya, itu merupakan pikiran dan kata-kata singkat dari seorang filsuf besar Perancis, cogito ergo sum, ya, aku berpikir maka aku ada, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan atau yang memunculkan gelombang penelitian, gelombang eksperimen, ya, gelombang meragukan segala hal yang ada atau yang kita pikirkan, kita tanggalkan dulu itu, mencoba kita eksperimen, ya, benar apa tidak, ya. Kalau bisa ini René Descartes seolah-olah ingin mengatakan juga bahwa semua keyakinan, semua pikiran-pikiran sebelumnya kita coba tanggalkan, ya, kita coba hilangkan itu, kita ragukan, ya, kita meragukan semuanya. Kemudian kita mencoba amati sendiri dengan menggunakan panca indera. Nah, saudara, di sini René Descartes berjasa besar dalam kebangkitan Renaissance Eropa, kebangkitan intelektual, kebangkitan ilmu pengetahuan di Barat, itu berkat dari pemikir ini. Nah, kemudian Islam, ya. Kalau Islam, ontologi Islam atau metafisika Islam justru berbeda, ya. Dia bisa dikatakan ketika aku tidak ada maka dia ada, ya. Jadi bicara tentang ada, ya. Nah, ini kan bicara tentang ada ini kadang 2 hari 3 hari belum selesai, ya. Misalnya apa itu ada, ya? Adakah yang tidak ada? Sebutkan beberapa hal yang tidak ada di dunia ini, ya. Kalau ada yang tidak ada, apa itu, ya? Atau segala sesuatu yang ada itu ada, atau adakah sesuatu yang tidak ada? Nah, jadi ada ini luar biasa, ya, pembahasan dalam dunia filsafat dan menarik untuk diperbincangkan. Nah, dalam dunia Islam atau filsafat Islam, ketika aku tidak ada maka dia ada, ya. Artinya Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya, kepada alam dan sebagainya. Meskipun manusia, ya. Jadi ada kan pertanyaan yang cukup menarik juga. Ketika manusia tidak ada, ketika manusia tidak ada dan ketika alam tidak ada, apakah Tuhan ada, kan gitu, ya. Jadi ketika Anda tidak ada, orang lain tidak ada, semuanya tidak ada, dan alam ini juga tidak ada, apakah Tuhan ada, gitu, ya. Itu pertanyaan cukup menarik juga, ya, tentang ada. Nah, kalau dalam metafisika Islam, ketika itu pun tidak ada maka dia ada, ya. Jadi Tuhan tetap ada meskipun tidak ada semua ciptaannya, ya. Di situ konsepnya yang agak berbeda, ya.
Metafisika tempat berpijak setiap pemikiran filsafat termasuk pemikiran ilmiah. Nah, metafisika berusaha menggagas jawaban tentang apakah alam ini. Jawaban tentang alam ini melahirkan dua sifat penafsiran, yaitu supernaturalisme, yang kedua naturalisme, ya, atau supernaturalisme atau naturalisme. Nah, supernaturalisme, tafsiran paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini adalah bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib, supranatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibanding dengan alam yang nyata. Paham ini disebut animisme, ya. Jadi supernaturalisme ini mencoba menghubungkan kejadian-kejadian, misalnya tsunami, gempa, tanah longsor, ya, fenomena alam itu diletakkan bahwa atau dipercayai itu memiliki penghuni, ya. Memiliki penghuni. Misalnya yang bisa kita saksikan mungkin masih ada sampai saat ini di kampung-kampung, mungkin di kota juga ada. Mempercayai adanya penghuni gunung gitu ya, ada penghuni laut. Di Jogja misalnya ada Nyi Roro Kidul gitu ya. Dari dulu sampai sekarang masih banyak yang mempercayai itu. Kemudian ada penghuni-penghuni dari laut, penghuni gunung, batu jadi tempat-tempat untuk memberikan sesajen. Nah, sesajen ini apa, saudara-saudara? Sesajen itu merupakan sogokan, ya. Kita memberi sogokan kepada penguasa itu, penguasa gunung, penguasa bumi, ya, penguasa tanah, penguasa laut, ya, penguasa-penguasa itu supaya apa? Supaya tidak marah, ya. Sebab orang-orang dulu sebelum ilmu pengetahuan berkembang, sebelum ilmu pengetahuan berkembang pesat dan apalagi sains, itu cara berpikir orang dulu, apapun yang terjadi itu kemarahan para dewa, kemarahan para penghuni itu. Jadi ketika terjadi tsunami, maka dewa laut itu sedang marah, ya. Mungkin ada yang membuatnya marah. Nah, akhirnya supaya tidak marah, kasih sogokan sedikit. Apa itu? Dikasih makanan-makanan berupa sesajen, ya. Di situ lengkap ayamnya, lengkap daging-dagingan, ya, lengkap dengan makanan-makanan berbagai warna dan sebagainya, itu bisa, ya. Nah, itu sampai sekarang masih ada yang berpaham begitu. Itu animisme, ya. Nah, yang kedua, paham naturalisme, naturalnya. Paham yang berpendapat bahwa gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Paham ini dianut oleh materialisme, artinya bahwa jangan percaya hal-hal gaib seperti itu. Coba selidiki dong bahwa apa penyebab dari tanah longsor itu, apa penyebab dari tsunami. Nah, ternyata kan ilmu pengetahuan dan apalagi perkembangan sains itu bisa membuktikan bahwa terjadinya tsunami bukan karena kemarahan Tuhan, bukan karena kemarahan para dewa, bukan karena kemarahan penghuninya, tetapi disebabkan karena pergeseran, ya. Ada pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan tsunami, ya, menyebabkan itu pergerakan-pergerakan ekosistem alam. Nah, itu bisa dijawab oleh fisika, ya. Itu bisa dijawab oleh geografi dan sebagainya tentang hal-hal begitu. Nah, inilah paham yang mencoba membantah paham yang pertama tadi, ya, naturalisme. Nah, tetapi materialisme ini lebih positivistik, ya, atau lebih kepada hal-hal yang bisa diamati saja, diobservasi saja. Nah, itu bisa Anda baca dalam bukunya Yuyun Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer. Di situ pada halaman 64, ya. Jadi saya cantumkan di PPT ini pun, saya cantumkan dari mana sumbernya dan itu bisa dilacak, ya. Dan silahkan miliki buku-bukunya, ya, supaya bisa mengerti tentang filsafat dan supaya Anda bisa tenggelam, tercelup dalam dunia filsafat yang begitu menakjub. Nah, dasar ontologi. Nah, ilmu dimulai dari awal kehidupan manusia dan berhenti di akhir kehidupan manusia. Ilmu tidak dapat menjawab pertanyaan di mana manusia sebelum lahir dan kemana mereka setelah mati. Ya, jadi bukan ranahnya ilmu itu, ya. Jadi ilmu tidak mampu digunakan untuk membincangkan atau mempercakapkan pertanyaan di mana manusia sebelum lahir, ya. Ketika misalnya begini,
20 tahun sebelum Anda lahir, Anda di mana? Kayak gitu. Wah, itu kan susah untuk dijawab oleh ilmu. Karena apa yang mau diteliti, orang tua Anda saja mungkin belum berjumpa antara bapak dan ibu Anda ya. Tapi pertanyaan itu kan bisa. Di mana Anda sebelum lahir gitu ya? 20 tahun sebelum lahir Anda berada di mana? Gitu. Terus Anda itu siapa sebenarnya? Kok tiba-tiba ada dan nanti tiba-tiba hilang? Jadi manusia itu apa? Manusia itu siapa dan hakikat manusia itu sebenarnya apa gitu ya? Kok Anda ada di bumi, tapi di mana Anda sebelumnya dan setelah ini Anda kemana? Ya. Oh, itu pertanyaan yang cukup menarik juga ya. Nah, ilmu tidak mampu menjawab itu. Dan setelah mati Anda kemana? Itu juga tidak mampu dijawab. Jawaban memuaskan atas peristiwa sebelum kelahiran dan setelah kematian hanya dapat ditemukan pada keyakinan agama yang dianut oleh seseorang. Nah, disinilah saudara, pentingnya agama dalam merespon ini ya. Pentingnya agama dalam memberikan informasi. Jadi makanya misalnya kitab suci Quran itu banyak sekali berisi historis, sejarah, informasi-informasi terdahulu sebagai perenungan, pertimbangan, dan pemikiran-pemikiran kita bahwa ini pernah terjadi seperti ini dan akan seperti ini, dan informasi-informasi itu sebagai seorang yang beriman kita harus percaya ya. Kita percaya pada konsep itu, dan filsafat ilmu tidak mampu sampai ke sana ya. Itu dasar ontologi ilmu. Nah, ini ada beberapa pokok pemikiran ontologi metafisika. Ada monoisme yang terdiri dari dua hal, materialisme dan idealisme. Yang kedua ada dualisme, yang ketiga pluralisme, dan ada yang keempat nihilisme. Ini bisa diikuti bisa dibaca dalam bukunya Endan Sebudi Ansori, dalam bukunya Ilmu Filsafat dan Agama ya, pada halaman 95. Monoisme ialah aliran yang mengemukakan unsur pokok segala yang ada. Ini adalah esa ya. Monoisme adalah aliran yang mengemukakan unsur pokok segala yang ada. Ini adalah esa, satu ya. Jadi filsuf pertama di dunia ini, di Yunani ya, maksudnya filsuf pertama secara akademik yang bisa kita pelajari itu dipelopori pertama dari Thales. Thales seorang manusia biasa sih dari Yunani. Nah, sering ada pertanyaan, kenapa sih selalu Yunani jadi rujukan? Nah, saudara, di abad ke-7 sebelum Masehi, satu-satunya negara atau wilayah di dunia ini yang memberikan kebebasan berpikir rakyatnya, berpikir sebebas-bebasnya, itu ada di Yunani, ya. Di tempat-tempat yang lain mungkin harus mengikuti apa keinginan kerajaan, apa keinginan penguasa di masa itu, sehingga hal pikiran-pikiran yang bertentangan mungkin dengan kekuasaan itu akan dimusnahkan, akan dibasmi ya. Di masa itu mungkin akan diterapkan undang-undang IT ya. Pada saat ini kan begitu ya. Sekarang undang-undang IT itu bisa menjerat apapun itu ya. Tikus pun mungkin bisa dijerat ya menggunakan undang-undang IT ya. Ketika mungkin ada tikus yang mampu mengetik dan ternyata ketikanya dianggap kurang layak, kurang sopan, atau bisa menimbulkan sara ya, mungkin juga akan ditangkap ya. Itu hanyalah lelucon saja, tapi itulah kondisi di masa itu juga begitu ya. Tetapi Yunani, saudara, itu kondisi rakyatnya diberikan kebebasan berpikir sebebasnya, sehingga Thales misalnya memunculkan suatu hasil pengamatan bahwa air alam ini hakikatnya adalah air ya. Jadi Thales mengatakan pada abad ke-7 sebelum Masehi atau 624 sampai 546 sebelum Masehi, bahwa hakikat alam semesta ini adalah air. Itu bisa logis juga bahwa komponen-komponen yang paling banyak dalam kehidupan manusia adalah air itu. Nah, jadi wajar ketika itu satu pengamatan, meskipun saudara murid dari Thales itu ada Anaximandros ya. Ini suatu murid tapi agak berbeda pandangannya ya. Anaximandros mengatakan hakikat dari alam semesta ini bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. Ya, jadi ya ada dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang menciptakan, tapi memang itulah suatu hukum alam, ada dengan sendirinya. Nah, muridnya dari Anaximandros ada namanya Anaximenes. Dia mengatakan bahwa hakikat dari alam ini adalah udara ya. Adalah udara. Nah, pemikir-pemikir setelah itu saudara, ketika meskipun memang ketika
saat ini akan diuji ya, abad ke-7 sebelum Masehi, kemudian sekarang abad 21 ya. Jaraknya yang begitu cukup panjang, jaraknya. Uh, jadi abad ke-7 ya, itu 700 tahun ya, 700 tahun sebelum ketika memasuki Masehi ya. Berarti bisa dikira-kira ya, sekarang abad ke-21. Jadi sejak adanya Masehi, perhitungan Masehi, kita sudah abad 21. Berarti kita sudah 2001 ya, 2001 tahun. Jadi 2008 tahun lah kira-kira, 2800 tahun ya. 700 tahun, jadi sekitar itu. Sudah cukup lama ini pemikiran ya, sudah ribuan tahun. Tapi terus terlestarikan ya, karena berbagai teks-teks yang ada dan murid-murid yang ada. Nah, pada abad pertengahan, ketika perkembangan Barat mulai berkembang ya, ada namanya Galileo Galilei. Galileo Galilei ini salah satu filsuf juga, tapi dia juga saintis ya, dia lebih ilmuwan yang mencoba menjelaskan hakikat dari alam semesta itu. Dan meskipun pada akhirnya meninggal secara tragis, harus dihukum mati atau dihukum oleh penguasa di masa itu sebab dianggap bertentangan dengan gereja ya. Ketika Galileo Galilei hidup, dia dikepung oleh suatu kondisi yang kurang baik ya, di mana kekuasaan dengan penguasa agama dengan penguasa pemerintahan negara di masa itu terjadi perselingkuhan ya. Artinya untuk menopang kekuatan-kekuatan dari pemimpin penguasa di masa itu sering menggunakan pemuka-pemuka agama. Maka tafsir dari pemuka-pemuka agama sesuai dengan kecenderungan seorang pemimpin, seorang penguasa di masa itu. Nah, karena keterbatasan ilmu dan hanyalah pengamatan biasa tanpa menggunakan alat teropong di masa itu, seperti mikroskop sebelum dikembangkan, orang berpikiran bahwa alam semesta itu datar ya. Semesta itu datar. Karena alat yang begitu terbatas, maka menafsirkan teks-teks kitab suci di masa itu ya, kitab suci di kitab suci Kristen di masa itu, para pemuka agama memberikan tafsiran bahwa alam semesta ini datar gitu. Nah, itu adalah ajaran agama ya di masa abad pertengahan di Barat. Nah, tetapi ketika ada orang Barat sendiri seperti Galileo Galilei yang mencoba melakukan penyelidikan yang lain, bahwa yang pertama, Galileo Galilei sangat taat juga pada agama sebenarnya ya, sangat taat pada agama. Tetapi cara berpikirnya beda dengan pemuka agama ya. Istilahnya begini, Galileo Galilei ingin mencari dan mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Tuhan itu yang berupa ayat-ayat semesta. Jadi bukan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci ya. Jadi kitab suci dalam Islam sendiri misalnya ada namanya ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ya, ada ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada namanya ayat-ayat alam semesta ya. Artinya Anda berpikir, makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sendiri ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tidaklah terbatas pada baca Al-Quran, baca teks, tapi membaca realitas masyarakat, membaca kondisi masyarakat, membaca alam semesta. Nah, inilah yang ingin dikembangkan oleh Galileo Galilei. Karena ketaatannya pada agama, dia mencoba menjelaskan filsafat ya, dengan filsafatnya itu dia mencoba menjelaskan bahwa alam semesta ini punya hukum-hukum sendiri dan punya ayat-ayat tersendiri yang tidak tertulis dalam Bible misalnya, dalam teks-teks kitab suci sebelumnya dan saat itu. Sehingga untuk memahami ayat-ayat Tuhan yang berupa ayat-ayat semesta ini, maka kita harus menggunakan akal pikiran kita dan peralatan yang ada, panca indera kita, untuk menelusuri kebenaran-kebenaran dari ayat-ayat semesta. Nah, Galileo berada pada posisi itu, tapi kan kurang dimengerti oleh para pemuka agama di masa itu, sehingga dianggap bertentangan dengan agama dan dianggap
dianggap murtad ya, mungkin saat ini dianggap liberal dan dikafirkan ya, dan halal darahnya. Itu kan di negeri kita Indonesia ini ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri begitu ya. Sedikit berpikir-pikir yang agak aneh, yang nggak mainstream itu dianggap liberal, dianggap sesat dan sebagainya. Padahal kan ukuran itu semua hanya Tuhan yang tahu itu. Yang mana yang sesat, mana yang munafik, yang mana yang berpikir aneh-aneh dan sebagainya. Saya pikir semakin orang banyak berpikir itu semakin Allah itu senang ya, karena fungsi orang diberikan akal itu dan pikirnya seperti itu. Kalau nggak dipakai ya Tuhan mungkin ngambek juga ya. Kok saya sudah kasih fasilitas tapi kok males saja berpikir itu. Nah, karena malas berpikir jadinya konsumtif. Nah, orang Indonesia banyak konsumtif ya, hanyalah menikmati hasil produksi-produksi dari orang-orang luar gitu. Nah, Galileo Galilei, saudara, itu mencoba menggunakan teropongnya karena dia menciptakan itu dan eh, mengajak orang untuk melihat benda-benda langit gitu. Nah, pintarnya Galileo Galilei, dia mengajak orang-orang yang meragukan itu bahwa mari kita melihat alam semesta ini. Teroponya kemudian awalnya diarahkan ke bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan sekitar, terus mengamati benda-benda langit. Kemudian hasilnya seperti bulatan ya, bundar gitu. Nah, ada juga kisah yang menyampaikan bahwa Galileo Galilei ketika melakukan pengamatan secara logika juga, ketika ada kapal yang akan berlayar di satu dermaga, ya, akan berlayar di satu dermaga, semakin jauh jaraknya dari dermaga ya, ke tengah lautan, kenapa kapal itu seolah-olah tenggelam ya, sedikit-sedikit tenggelam, akhirnya hilang gitu. Akhirnya maksudnya nggak kelihatan. Menggunakan peralatan teropong di masa itu pun yang canggih, ya, yang canggih di waktu itu sudah tidak kelihatan lagi. Maka disinilah kemudian kesimpulan dari Galileo Galilei bahwa ternyata alam semesta ini sebenarnya bulat ya. Karena kalau datar itu meskipun agak jauh seperti itu bisa kelihatan, tapi kenapa ini kok nggak kelihatan, seolah-olah hilang seolah-olah tidak ada, tidak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatannya itu, maka seperti bulatan ya. Namanya bulatan ketika semakin sana itu kan bisa ke bawah dan sebagainya. Jadi ini yang menguatkan dari Galileo Galilei. Tapi saudara, nasibnya di waktu itu pemikirannya kurang diapresiasi, ya, dianggap menyimpang dari kitab suci, dianggap liberal lah di waktu itu ya. Mirip dengan jil sekarang ya tuduhannya orang-orang. Akhirnya ya dikafirkan, dimurtadkan, dan dianggap darahnya halal, dan memang dihalalkan darahnya dengan kematiannya yang tragis ya, dibunuh dengan pikiran-pikirannya itu. Meskipun di persidangan diberikan pilihan Galileo Galilei apakah ingin mencabut pemikirannya atau mengikuti ajaran-ajaran agama yang selama ini yang mengatakan bumi itu datar. Tapi Galileo Galilei berkeyakinan penuh pada ilmunya, pada keyakinan ilmunya dan pengamatannya. Itulah seorang cendekiawan dan ilmuwan sejati. Jadi tidak didikte oleh siapapun meskipun nyawa taruhannya, maka Galileo Galilei mempertahankan hasil penelitiannya itu. Nah, saudara, inilah yang susah sekali yang kita dapatkan hari ini ya. Jangankan nyawanya jadi tukaran demi ilmu ya. Beli buku saja untuk dipelajari itu masih banyak yang masih kesusahan gitu. Ada buku tapi masih ngantuk ya, tidak ada waktu untuk belajar, hanya main game, hanya jalan-jalan, main TikTok ya, hanya main YouTube, nonton dan sebagainya, lupa ilmu pengetahuan ya. Sementara kalau kita belajar filsafat, Anda akan berjumpa dengan para intelektual, para pencinta ilmu pengetahuan yang berdiri kokoh atas pendapatnya itu meskipun nyawa taruhannya ya. Pendahulu dari Galileo Galilei, filsuf terbesar juga adalah Socrates. Socrates juga dipaksa minum racun oleh penguasa disebabkan karena pikiran-pikirannya dianggap berbeda dari pemikiran-pemikiran yang mayoritas di masa itu. Tetapi saudara, Socrates menerima hukuman itu sebagai orang yang taat pada hukum ya. Dia akan membuktikan kepada orang-orang bahwa sebagai orang yang
demokrasi sebagai orang yang berada pada satu peraturan, kita harus mengikuti ya. Kita harus mengikuti aturan itu. Akhirnya dia mati dalam keadaan dipaksa minum racun ya, dan meninggalkan banyak sekali warisan intelektual, terutama dua muridnya, Plato dan Aristoteles. Itulah yang mengubah dunia sampai hari ini ya. Itu luar biasa. Itu juga mati secara tragis. Dalam dunia Islam pun juga banyak hal-hal seperti itu ya, yang pernah dilalui. Tetapi yakinlah bahwa berpikir, menganalisis dan sebagainya adalah perintah Allah. Itu adalah poin yang sangat penting sekali. Bahkan dalam Islam sendiri, perintah pokok dalam Islam, perintah dasar, perintah yang paling pertama adalah membaca ya. Jadi bagi saya, pemahaman saya dari dulu sampai sekarang, siapapun orang Islam yang malas membaca, malas menganalisis, malas untuk belajar, maka dia adalah orang yang sangat berdosa dalam dunia Islam, sebab melanggar perintah Allah yang paling basic, yang paling awal, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi kurang membaca, kurang baik dalam pembacaan, malas membaca, bagi saya dia melanggar perintah Allah, sama dengan posisinya melanggar orang yang melanggar sholatnya, tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya dalam keadaan yang normal gitu. Jadi sama posisinya ya. Bahkan kalau saya lebih berat, lebih berat balasan Tuhan atau kemarahan Tuhan mungkin ya, bagi orang yang melanggar perintah Tuhan yang pertama itu. Nah, saudara, para ilmuwan ini akan mengembangkan secara mendetail. Nah, besok-besok kita akan sambung lagi pembahasan ini. Cukup sekian dulu pada perjumpaan sementara ini tentang dasar-dasar ilmu ontologi.